البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kitab At-Tanbihatus Saniyah 'alal Aqidatil Wasithiyah. Masih di muka surat berapa? 332. 333. 333. Baik. Paragraf pertama habis. Baik. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu taala wa akhraja Tabrani min hadits Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma. Taib At-Tabrani ini di dalam Al-Awsat nomor yang ke-7473. Tapi di dalam sanadnya ada Abu Ja'far Ar-Razi, yaitu Isa bin Mahan, dhaif. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa tidak peduli, barang siapa tidak mengambil berat urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk dari golongan mereka. Wa man lam yamsi, wa man lam yumsi, tapi apa harusnya? Amsa yumsi, harusnya lam majzum, berarti apa? Belakangnya yaknya itu dihapus. Wa yusbih nasihan lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali imamihi wali ammatil muslimin falaysa minhum. Barang siapa tidak masuk di waktu petang ataupun waktu pagi dalam keadaan menasihati untuk Allah dan Rasulnya, nasihat untuk Allah yaitu kesetiaan dan seterusnya, dan untuk kitabnya dan untuk pemimpinnya dan kebanyakan kaum muslimin atau keumuman kaum muslimin, maka dia bukan termasuk dari golongan mereka. Qala Al-Khattabi rahimahullah, ini sebagaimana dinukilkan dalam Hasyiatus Sindi terhadap Sunan An-Nasa'i yang ketujuh muka surat 158. Fa ma'nan nasihati lillah, maka makna dari nasihat untuk Allah adalah sihhatul i'tiqad fi wahdaniyatih, yaitu benarnya akidah di dalam mentauhidkan Allah, di dalam tunggalnya Allah. Wa ikhlasun niyah, dan memurnikan niat fi ibadatih, di dalam peribadatan kepada Allah. Wa nasihatu li kitabihi, nasihat untuk kitabullah adalah al-imanu bih, yaitu mengamalkannya, yaitu beriman kepadanya. Wal amalu bima fih, dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Wan nasihatu li rasulih, nasihat untuk rasulnya adalah at-tasdiqu binubuwatih, membenarkan kenabian beliau. Wa badlu ta'ati fima amara bihi wa naha, yaitu mencurahkan ketaatan di dalam apa yang beliau perintahkan dan beliau larangkan. Perintah ditaati, larangan ditinggalkan. Wan nasihatu li ammatil muslimin, nasihat untuk keumuman kaum muslimin, irsyaduhum ila masalihihim, membimbing mereka kepada apa yang bermaslahat untuk mereka. Hadis tadi walaupun dhaif tapi apa? Maknanya benar. Dan Isa bin Mahan ini bukan dhaif yang syadid. Dia boleh untuk apa? Untuk syawahid. Dan intinya kembali kepada apa? Hadis Tamim Ad-Dari. Dan juga apa? Kembali kepada hadis Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis Anas bin Malik, apa itu? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian, maksudnya adalah apa? Keimanan yang sempurna, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, yaitu kebaikan. Ini kembali kepada makna hadis ini sesuai dengan awal-awal dari hadis ini tadi. Baik, kita lanjutkan. Wa fi sahih Muslim, ini nomor yang ke 2162. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul mu'min 'alal mu'min sit. Hak seorang mukmin yang harus ditunaikan oleh mukmin yang lain ada 6. Fadzakara minha, lalu beliau menyebutkan di antaranya adalah
Wa idzastansahaka fansahlah. Kalau dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Wa fil musnad, dan di dalam al-musnad, alam ana tidak mendapatkan dalam musnad, mungkin lafadznya agak dirubah atau apa. Tapi yang ana dapatkan dulunya adalah apa? Dalam Ma'rifatus Shahabah punya Abu Nuaim. Nomor yang ke 6438. Ma'rifatus Shahabah punya Abu Nuaim nomor yang ke 6438, tapi apa? Fi sanadihi ittirab. Di dalam sananya ada kegoncangan. An Hakim bin Abi Yazid an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal idza stansaha ahadukum akhah falyansahlah. Apabila salah seorang dari kalian meminta nasihat kepada saudaranya, hendaknya saudaranya itu menasihati dirinya. Maknanya benar. Dan hadis yang muttarib ini boleh untuk syawahid. Maknanya kembali kepada hadis di Sahih Muslim tadi. Baik, kita kembali kepada matanya yang di atas itu. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa ya'taqiduna makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain adalah seperti bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Wa syabbaka baina asabi'ih. Rasulullah menjalin di antara jejari beliau. Baik. Kita masuk kepada syarahnya. Qauluhu wa ya'taqiduna makna qauli sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnati wal jamaah meyakini makna sabda Rasulullah SAW tentang kewajiban untuk saling menguatkan di antara kaum muslimin. Ila akhirih. Hadal hadis rawahul Bukhari wa Muslim min hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Ma'ruf terjemahnya. Dan ini Bukhari nomor yang ke-481, Muslim nomor yang ke-2585. Qauluhu al-mu'minu lil mu'min al-hadis. Al-mu'minu al-iman al-kamil, yaitu mukmin yang keimanannya sempurna. Karena kalau dia tidak melakukan itu, dia mukmin, tetapi dia bukan sekedar meruntuhkan bangunan, tapi bahkan apa? Dia membunuh mukmin yang lain, maka bukan berarti dia kafir. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah mukmin yang sempurna. Betul-betul di dalam hatinya tidak ada kedengkian, juga tidak ada perasaan hasad dan sebagainya, dan tidak ada apa pengkhianatan untuk meruntuhkan kerja saudaranya yang lain dan seterusnya. Betul-betul saling menguatkan. Ini adalah iman yang sempurna. Fi hadzal hadis al-hasu 'ala tanasuri wat tanasuhi wat ta'awun. Di dalam hadis ini ada dorongan untuk saling menolong, untuk saling memberikan nasihat, dan untuk saling membantu. Wa qad takatsaratil ahaditsu bi makna hadzal hadis. Telah banyak hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini. Wa qala al-qadhi rahimahullah, wallahu alam, ini di mana Anda belum mendapatkan. Akhirnya adalah apa di apa itu? Syarah beliau terhadap Sahih Muslim, tapi ana tidak membuka itu, punya Al-Qadhi'iyat, wallahu a'lam. Huwa tamsilun wa taqribun lil fahm. Ini adalah membuat permisalan dan pendekatan kepada pemahaman. Yuridul hassa ala ta'awuni wa tanasur. Rasulullah ingin mendorong umat ini untuk saling membantu dan saling menolong. Fayajibum tisalu ma hassa alaih. Maka wajib untuk kita mengerjakan apa yang beliau dorongkan tadi. Qala Ibnu Battal. Baik, wallahu alam, ana enggak mendapatkan dalam apa? Syarah Sahih Bukhari punya Ibnu Battal lafaz ini. Mungkin ada perubahan sedikit, wallahu alam. Wal muawanah fi umuril akhirah. Saling menolong di dalam urusan akhirat. Membantu membangun masjid, atau membantu memperbaiki apa yang rusak di dalam masjid, atau boleh jadi urusan-urusan yang lain yang terkait dengan kepentingan akhirat.
Wa kadza fil umuril mubahati minad dunya. Demikian pula dalam urusan-urusan yang mubah dari urusan dunia, membantu untuk menggali sumur barangkali, atau membantu untuk menolong saudaranya dari gangguan banjir dan sebagainya. Ini urusan dunia dan ini boleh sampai tingkat wajib. Taib. Mandubun ilaiha, yang walaupun dia mubah tetapi dia didorongkan untuk ditekankan, karena tidak mungkin ada orang mampu menggali sumur sendirian, atau membangun rumah sendirian, atau membangun jembatan sendirian. Perlu saling membantu dan menolong. Demikian pula menjaga kampung sendirian, dia yang lain tidur, dia sendirian yang jaga. Dia jalan ke timur, pencurinya datang dari barat, bingung dia. Perlu apa? Saling membantu. Wa qad sabata fi hadis Abi Hurairah, dan telah pasti dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya. Tidak disebutkan lafaz wallahu yu'inul abda di sini, tapi fi aunil abd menunjukkan benar-benar akan senantiasa menolong. Sampai apa? Dimasukkan dalam dzarfiyah. Makana, ma di sini adalah masdariyah bermakna muddah. Muddata aunil abdi fi auni akhi, yaitu selama sang hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Ini dari jenisnya sama, tapi dari sisi quality nggak mungkin sama. Kita membantu saudara sesuai dengan kemampuan kita, sementara Allah membantu kita dengan kemampuan Allah. Siapa kita? Kemampuan kita seberapa dibanding dengan kemampuan Allah? Maka jenisnya sama, tetapi apa? Quality-nya sangat tidak sama. Kita sekitar membantu seukuran biji dzarrah barangkali, sementara Allah Ta'ala membantu kita dengan bantuan yang lebih besar daripada gunung boleh jadi, dan seterusnya. Taib, dan hadis ini ma'ruf. Apakah anak tulis? Iya, Muslim nomor yang ke-2699. Ini yang punya amal manzili atau amal sekarang nanti diperiksakan. Taib, kita lanjutkan sedikit. Qauluhu wasyabbaka baina asabi'ih. Rasulullah SAW menjalin di antara jejari beliau. Yustafadu minhu annalladzi yuridul mubalaghata fi bayani aqwalih. Diambil faedah dari hadis tadi bahwasanya orang yang ingin bersungguh-sungguh, karena tidak layak kita katakan mubalaghah di sini berlebihan. Rasulullah bertindak berlebihan, itu tidak layak. Tapi mubalaghah maksudnya bersungguh-sungguh di dalam menjelaskan makna dari ucapan-ucapan dia. Yumatsiluha fi harakatih, dia boleh untuk membuat permisalan dalam gerakannya, polanya macam ini. Liyakuna awqa'a fin nafas, agar lebih mendalam atau lebih menancap di dalam jiwa. Zakarahu fil Fath, disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari yang ke-10 muka surat 450. Baik, kita lanjutkan besok insyaallah. Wallahu a'lam. Dalam majelis ilmu nggak boleh suara keras-keras, kecuali suara untuk taklim.